Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bih wa yanhauna fasadan makanan liya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi washabihi amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nampaknya kita masih tetap diberikan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kekuatan istiqomah untuk selalu mengkaji kajian kitab kuning. Pada hari ini, tepatnya Selasa sore ini, coba Al-Fakir ingin menyampaikan kembali, mengupas dengan sekilas tentang di dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, intisari dari kitab matanya Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab ini tentu kita tidak lepas salah satu pembahasan di dalam praktek ubudiyah kita. Orang kalau pengen pahala yang didapat akhirnya dan tidak terhapus pahala itu, maka ini kitab Muraqil Ubudiyah atau kitab Bidayatul Hidayah menjadi salah satu kitab rujukan kaum muslimin agar kita senantiasa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Karena kalau kita ibadah capek, pahala tidak didapat, ini kan sayang. Salah satu contoh, kita puasa, bohong dilaksanakan, tapi tidak makan, tidak minum. Puasanya tidak batal, akan tetapi pahala puasa tidak akan didapat. Maka di sini penting bagi kita semua, pemirsa yang dimuliakan Allah, agar memiliki salah satu kitab kecil yang menjadi pegangan untuk amaliyah ubudiyah ibadah kita, agar kita sesuai dengan jalannya dan tidak tersesat melual alur jalan. Nah, disinilah pentingnya bagi kita pada sore hari ini. Coba Al-Fakir ingin memberikan salah satu materi yang tentunya sangat berat yang harus kita jalankan. Kenapa dikatakan berat? Nanti kita akan dibahas di depan. Nanti ada perbandingannya. Ini lebih berat mana? Apakah kita menjalankan ketaatan atau kita meninggalkan kemungkaran? Nanti kita akan dibahas di depan. Makanya mari kita simak bersama tentang kajian di dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini, di salah satu bab yang tentunya sangat berat harus kita dijalankan, kecuali dengan niat-niat yang sungguh dan dengan istiqomah. Ini kuncinya aja di sini. Satu, niat yang sungguh dan istiqomah. Kalau dua kunci ini bisa kita pegang dan jalankan, insya Allah kita akan dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan di dalam jiwa. Nah, di dalam kitab Muraqil Ubudiyah di halaman 61 ada al-qismus tsani fil qauli fi ijtinabil ma'asi. Tapi kita tetap sebelumnya kita kirimkan doa hadiah Fatihah kepada mu'alif pengarang kitab ini, agar suatu saat nanti ketika kita selesai mengkaji, kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dikaji hanya sedikit, akan tetapi bertambah tentang pengetahuannya. Artinya apa? Istiqomah. Itu. Doakan selalu kita agar kita minta kepada Allah supaya kita kuat istiqomah untuk mengkaji kitab-kitab atau mengkaji bersama kajian kitab kuning ini di Yayasan As-Salam. Ini merupakan momen yang paling luar biasa dan tidak dimiliki oleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini Al-Fakir coba mengambil kitab yang namanya, istilah judul apa? Pembahasan yang namanya riyadoh. Orang-orang pesantren tentu tahu apa itu riyadoh. Bagi kita masyarakat di luar, yang tentunya notabene kalau sumpama awam, kalau pemuka-pemuka agama mungkin tahu, riyadoh ini merupakan salah satu jalan agar kita bisa wusul kepada Allah dengan kesucian jiwa. Riyadoh itu apa? Bahasa entengnya, bahasa ringannya untuk kita sebagai orang awam, yaitu melatih menahan hawa nafsu. Jadi dilatih, riyadoh, latihan. Apapun yang hawa nafsu kita datang, maka kita harus dilatih untuk menahannya. Jangan sampai kita terjebak di dalam nafsu-nafsu yang sekiranya dinilai sebagai nafsu yang jelek. Nah itu
yang paling bahaya bagi kehidupan kita. Lantas apa yang kita lakukan dalam riyadoh ini? Maka di dalam kitab Burukul Ubudiyah, di sini ada kalimat al-qismu tsani fil qawli fi ijtinabil ma'ashi, yaitu tentang ucapan menjauhi perkara yang namanya maksiat. Orang-orang tahu maksiat itu apakah baik atau jelek? Ya jelas jelek. Lalu bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari maksiat itu? Makanya di sini dijelaskan, i'lam anna dina satrani ahaduhuma tarkul manahi wal ukhra fi'lu ta'ati wa tarkul manahi huwa asyaddu fa in ta'ata bi qadri 'alaiha kulli ahadin wa tarkus syahwati la yuqaddiru 'alaihi illa siddiquna falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ada hadis. Di dalam agama kita tahu ada dua bagian atau sub yang harus kita pahami. Pertama, konsep kehidupan kita, apakah kita masuk di dalam kategori orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah atau kita justru terjebak di dalam kemungkaran. Satu, kita melakukan taat. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat. Ini yang harus kita jalan. Taat kita dijalankan karena itu adalah perintah, meninggalkan maksiat juga sama. Ini syarat di dalam agama itu ada dua. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan, dan yang kedua, melaksanakan ketaatan. Yang jadi pertanyaan, di dalam satu jamaah mengatakan, ada yang bertanya, kira-kira lebih berat mana? Apakah orang yang melaksanakan ketaatan perintah Allah atau meninggalkan maksiat? Jawabannya lebih berat meninggalkan maksiat daripada taat. Kalau menjalankan taat, contoh sholat 5 waktu, kita kan gampang. Karena emang itu sudah tuntutan ketaatan kita kepada Allah. Datang bulan suci Ramadan, ya kita puasa bulan suci Ramadan. Datang zakat, ya kita berzakat. Nah ini kita melakukan ketaatan. Sodako ya sodako. Akan tetapi ini yang paling berat adalah meninggalkan kemaksiatan. Makanya apa saja maksiat? Nanti di depan dibahas. Apakah kita hanya ucapan saja? Banyak. Nanti kita akan dibahas. Mana saja anggota tubuh yang sekiranya terjebak di dalam kemaksiatan atau dosa-dosa yang tidak kita sadari bersama. Lantas siapa yang sanggup melaksanakan atau yang sanggup meninggalkan kemaksiatan itu sendiri? Maka di sini dijelaskan illa siddiquna falidzalika qala Rasulullah al-muhajir min hajra as-su wal mujahid min jihadi huwa'u. Maka di sini dijelaskan kata baginda Rasul, orang yang menghijrah mereka adalah hijrah dari kejelekan. Ini yang dinamakan hijrah. Dalam artian hijrah yang tidaknya buruk, maka hijrahlah ke kebaikan. Dan di sini yang paling besar adalah tantangan kita. Apa itu? Sebagai mujahid. Apa mujahid itu? Melawan hawa nafsu. Makanya orang di dalam istilah hadis sekilas nukilan, dalam keterangan juga ada itu. Jadi kalau kita sanggup melawan hawa nafsu kita, maka kita istilah kecilnya itu sudah dianggap sebagai mujahid. Karena orang-orang yang senantiasa berhasil, senantiasa mampu meninggalkan kemaksiatan, tentu mereka kata baginda Rasul adalah as-siddiqun. Mereka adalah orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan. Karena meninggalkan maksiat ini berat dibandingkan ketika kita menjalankan ketaatan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam innaka innama ta'shi Allahu bijawarihika wa hiya ni'matun min 'alaika wa amanatan ladaika fasta'inanaka. Kalau kita memahami secara sekilas tentang apa yang ada di dalam anggota tubuh kita, anggota-anggota kita ini, mulai dari mata, telinga, tangan, mulut, kaki, ini merupakan al-jawahir, nikmat Allah yang diberikan darinya kepada kita semua agar bisa menjalankan amanat. Apa yang dimaksud amanat ini? Amanat ini, kita tahu Allah memberikan mata kepada kita. Lantas apa yang harus kita gunakan ketika kita dikasih mata? Allah memberikan hidung kepada kita. Kita apa yang digunakan ketika kita memiliki hidung? Allah memberikan kita tangan, kedua tangan yang normal. Lantas apa yang Allah amanatkan kepada kita ketika Allah memberikan kita kedua tangan? Allah memberikan nikmat di antara jawahir, yaitu kedua kaki. Lantas apa yang kita lakukan? Amanat yang Allah berikan kepada kita karena kita dikasih kedua kaki ini. Nanti kita akan dibahas. Makanya di sini penting. Pentingnya bagi kita berriyadhah, meninggalkan sesuatu yang jelek, hijrah.
atau kita berani melawan hawa nafsu. Karena di sini kita bisa dikategorikan sebagai orang mujahid ketika kita berhasil memerangi hawa nafsu, kata baginda Rasul. Nah, lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang beramanah? Terkadang manusia lupa akan Allah amanatnya. Apa yang dilupakan oleh kita? Allah memberikan mata, seharusnya Allah memberikan mata kepada kita, gunakanlah mata ini dengan pandangan-pandangan yang benar. Nah, nanti kita akan dibahas satu persatu apa saja agar kita bisa wusul kepada Allah dengan yang namanya riyadhah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Di dalam ini kita tentu kita melaksanakan apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, kita jalankan. Ini bahayanya. Allah masati khayatul kafrani wa hiyanatika fi amanati istaudahu akuha Allah Ta'ala khayatul tahiyati fa'adauka ra'iyan ya kafangdur kaifa tara. Jadi gini, kita tahu di dalam hadis kita sudah dijelaskan, kita sudah disuguhi bab ada sedikit menyinggung tentang seorang pemimpin. Setiap pemimpin itu akan disebut akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk kita. Jadi nanti kalau di sini kita jelas wa'lam anna jami'a dhaika satashhidu 'alaika fi aradatil qiyamah bil lisani talqidalqin tafhuduka bihi. Karena apa? Kita harus beriyadoh menjaga kita agar kita tidak terjebak, terjerumus di dalam kemaksiatan. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Biyatul Hidayah, beliau mengatakan anggota tubuh kita mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya yang disebut anggota kita ini akan menjadi saksi nanti di akhir kiamat. Makanya kenapa? Lisan yang paling berbahaya. Makanya di situ lisan itu cenderung bisa berbohong. Maka nanti kita akan dibahas ke depan anggota mana saja yang nanti pada saatnya akan menjadi persaksian di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada beberapa anggota yang tentu Allah amanatkan kepada kita dan harus kita dijalankan dengan sebaik-baiknya amanah ini. Karena Allah memberikan kita anggota tubuh ini sesuai dengan jalannya masing-masing. Tapi kalau kita keluar dari jalan tersebut, maka kita mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Anggota mana saja yang disebut oleh Allah di dalam firman-Nya, termasuk di dalam kitab ini, yang akan menjadi saksi pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah wahiyya al-ain. Itu ada 7 anggota, ya. Bihadal adai sab'ati. Wahiyya al-ain. Yang pertama adalah mata ini. Yang mata ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Yang kedua wal udhunu, yaitu kedua kuping telinga kita. Telinga kita di akhirat akan menjadi saksi dan bisa berbicara dosa apa yang dilakukan oleh kita waktu di dunia. Wal lisani, ini yang paling sering terjadi yang terdapat dalam diri kita adalah tidak mudah atau lepas terkontrolnya ucapan kita sehingga ucapan kita membuat orang lain menjadi sakit hati atau nanti banyak lain sebagainya. Anggota mana lagi yang akan menjadi saksi nanti di akhirat? Wal butunu, yaitu perut. Perut ini juga akan menjadi saksi di hari kiamat nanti apa saja yang dilakukan waktu si fulan hidup di masa itu. Wal farji wal yadu wal rijli. Terus disusul dengan farji, yaitu kemaluan. Kemaluan baik itu jenis kelamin. Kemaluan ini kita harus digunakan sebaiknya, lalu akan menjadi saksi suatu saat nanti di hari kiamat. Wal yadi, yang keenam, yaitu kedua tangan kita, wal rijli, dan kedua kaki kita. Kita sudah disebutkan. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga, yang keempat lisan, perut, farji, tangan, dan kedua kaki. Ini 7 anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti sesuai perbuatan kadar amal-amalan yang mereka lakukan ketika masih hidup di dunia. Ini akan dipertanggungjawabkan. Artinya okelah. Jadi kita ini walaupun yang bisa berucap adalah lisan, itu karena di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat, semua anggota tubuh kita yang 7, kata Imam Al-Ghazali, nanti akan menjadi saksi di hari kiamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ain fa innama khuliqta laka litahdi biha fi dhulmati wasta'in biha fil hajati wa tanzuru biha ila ajaibil malakut walakul ardi was samawati wa tahir bima fiha minal ayati. Yang pertama, Allah mengamanatkan kepada kita yang bernama anggota tubuh, yaitu mata. Mata ini diperintahkan oleh Allah melihat sesuatu yang positif, tidak melihat sesuatu yang negatif. Apa tujuan Allah memberikan mata kepada kita? Yaitu untuk bisa melihat keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan di depan mata kita, untuk menuntun jalannya kita. Karena kalau kita tidak punya mata, kan bahaya. Artinya tidak terbiasa kita hidup dalam kegelapan. Kita yang punya mata normal bisa melihat sinar terang benderang, bisa melihat jelasnya, indahnya ciptaan Allah. Maka gunakanlah mata ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah amanat yang Allah berikan kepada kita ketika kita memiliki kedua mata. Itu amanat. Lantas di awal keterangan, kalau kita tidak bisa menjaga amanat anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita jelas disebut namanya orang yang berkhianat. Mata melihat sesuatu keajaiban yang Allah ciptakan di alam muka bumi ini, maka gunakanlah dengan sebaiknya. Melihat Allah, melihat firman Allah. Bayangkan. Oke lah, sekarang kita hidup dengan kedua mata yang normal. Lantas untuk apa mata kita yang diberikan kesehatan bisa melihat, tapi kehidupan kita tanpa membaca, terutama membaca Al-Quran? Karena kita ini mendapatkan hidayah, itu melihat mata kita ke firman Allah. Allah memberikan mata kepada kita agar kita bisa melihat firman-firman Allah di dalam kitab Al-Quran. Setidaknya itu kita bisa membaca 1 atau 2 ayat di dalam sehari. Tapi ini kita diberikan oleh Allah kedua mata yang sehat, tapi kehidupan kita tidak pernah yang melihat namanya firman Allah, yaitu Al-Quran. Jangankan membaca, melihat firman Al-Quran saja tidak pernah dilirik. Ini adalah khianat kita kepada Allah. Makanya apa kata Allah? Amanat yang pertama ketika kita diberikan mata, kata Allah, undure ila malakut jabarut, yaitu melihat sesuatu keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita, terutama melihat firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Karena mata kita ini penting harus kita miliki. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan apa kita bersyukur kepada Allah ketika dikasih mata yang sehat? Maka lihatlah firman-firman Allah. Baca ayat-ayat tersebut agar kehidupan kita mendapatkan petunjuk. Kan itu amanatnya. Lantas apa yang kita hianatkan tentang mata di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada lanjutan keterangan. Wafadduhan arba'in antanduru biha ila khairi muhtar mahram. Yang pertama, Allah memerintahkan kita ketika kita agar bisa beriadah, menjaga mata kita. Yang pertama, yaitu kita harus menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan. Mata kita sehat. Kalau kita ada melihat sesuatu yang haram, maka tinggalkan. Jangan sampai ketika kita punya mata yang diamanatkan oleh Allah, selalu melihat sesuatu yang haram, maka inilah disebutnya namanya khianat. Maka amanatnya dijaga. Jauhkan pandangan kita dari sesuatu yang haram. Yang kedua, ila khairil muhram. Suratin malihatin. Yang kedua, riyadah mata kita dituntun di dalam keterangan tersebut. Kita harus menjauhkan melihat gambar-gambar atau pandangan-pandangan yang bisa membangkitkan hawa nafsu kita, terutama kita melihat sesuatu-sesuatu yang dibenci oleh para ulama, oleh Rasulullah dan oleh Allah. Apa itu? Jauhkan kita pandangannya dari gambar yang bisa menghantarkan syahwat kita bergejolak. Ini harus dijauhkan. Kenapa kita bisa merasakan syahwat? Karena kita melihat pandangan-pandangan yang tidak dijaga. Maka kata fahfidha, maka jagalah pandangan kita dari sesuatu gambar yang bisa menimbulkan syahwat. Ila muslim bi'ainin itaqra'utuna biha ala aibi muslimin. Nah, yang ketiga, jaga pandangan kita terhadap orang muslim dengan sesuatu yang kejelekan. Siapapun mereka, walaupun dipandang oleh kita jelek, maka kita tidak boleh punya pandangan seperti itu terhadap mereka. Kita sama-sama angkatlah pandangan dengan pandangan yang mulia. Kita melihat pengemis, pandanglah dengan pandangan yang mulia. Mudah-mudahan pengemis ini menjadi orang yang ekonominya maju. Kan gitu.
Kalau kita melihat pengamen, lalu kita berpandangan dengan pandangan negatif, ya tetap kita tidak akan pernah mendoakan, justru kita akan merendahkan. Gitu. Makanya mata kita dijaga melihat orang muslim dengan pandangan yang hina. Kita melihat pengamen, jangan dilihat dengan sisi negatifnya. Lihatlah sisi positifnya. Mudah-mudahan pengamen ini rajin sholat, rizkinya lancar, dan diberikan pekerjaan. Yang keempat, kita harus menjaga melihat pandangan orang lain dengan tidak merendahkan. Artinya gini, contoh, andaikan kita memiliki jabatan yang tinggi, sehingga kita melihat di bawahannya ada anggota anak buah kita hanya sebagai OB, ya jangan direndahkan. Karena gitu, kalau kita diberikan mata oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, pandanglah dengan pandangan positif. Salah satunya, kita tidak boleh memandang bawahan kita dengan pandangan yang hina. Angkatlah dengan pandangan positif. Nanti suatu saat juga, ketika kita memiliki pandangan positif terhadap bawahan, Allah akan mengangkat kita dengan pandangan-pandangan positif. Jadi tergantung. Kalau kita melihat orang muslim dengan pandangan negatif, orang lain akan melihat kita dengan pandangan negatif juga. Kalau kita melihat seorang muslim atau bawahan kita dengan pandangan positif yang penuh dengan kemuliaan, maka orang lain pantas akan memuliakan kita, akan memandang kita. Istilah gampangnya, kita husnudon terhadap bawahan, maka orang lain akan husnudon terhadap kita. Nah itu kan gitu. Maka ya dibalas, saling dibalas. Bagus akan dibalas bagus, jelek nanti juga akan dibalas jelek. Kan gitu. Makanya ini penting. Yang kedua, di sini masih kita membahas tentang anggota tubuh yang harus kita jalankan, harus kita diriadohkan. Apa riadoh? Melatih hawa nafsu kita. Agar kita tidak terjebak di dalam hawa nafsu. Melatih. Yang kedua, wal udhuni. Nah ini udhun. Jadi kuping ini, telinga. Anggota tubuh yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya adalah telinga. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dunia? Maka bersyukurlah kita ketika kita masih diberikan telinga yang normal. Jangan sampai ketika ada suara adzan, kita lalai. Allah memberikan amanah kepada kita, gunakanlah telinga kita itu dengan gunakan sebaik-baiknya telinga. Apa amanahnya? Mendengarkan kalam-kalam ulama. Andaikan kita diberikan suatu ketulian, pasti kita akan merasa gelisah. Nah, ayolah, mumpung masih telinga kita masih normal, pendengarannya juga masih normal. Ketika ada suara adzan, jawab dari suara adzan. Ketika ada orang lain bersolawat, didengar oleh kita, jawab solawat itu. Ketika ada orang lain mengucapkan salam, yang inti dari salam itu adalah doa kepada kita, maka balas dengan salam tersebut. Jangan sampai kita telinga ini digunakan dengan sesuatu yang negatif. Atau dalam istilah kehidupan kita, kita dikenal dengan nama istilah bisik-bisik tetangga. Kita punya tetangga, ribut, kita malah senang ketika mendengarkan tetangga ribut. Itu ya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti di akhirat, kata Imam Al-Ghazali, telinga juga akan menjadi saksi nanti di akhirat, dipertanyakan, bisa ngomong. Jadi telinga itu bisa berbicara di hadapan ilahi Rabbi. Apa kata telinga? Andaikan telinga itu waktu di dunia digunakan untuk sesuatu negatif, mendengarkan sesuatu haram, musik haram atau musik apa. Ya, jadi ada itu musik yang diharamkan. Ketika kita mendengarkan apa itu musiknya, kita mendengarkan musik sampai lalai meninggalkan kewajiban. Adzan sudah masuk, kita masih tetap mendengarkan musik dengan terlena, terjebak di dalam syahdunya musik itu. Itu kan gak boleh. Makanya pantas. Ada orang mengatakan musik ini haram. Haramnya itu bukan karena musiknya, apa? Karena kitanya. Karena gara-gara meninggalkan kewajiban, karena gara-gara selalu mendengarkan musik sampai lupa waktu kewajiban itu. Nah, makanya tadi, gunakanlah telinga kita ketika masih sehat, gunakan ketika ada orang adzan, atau kalam-kalam hikmah, nasihat-nasihat dari para ulama, itu yang Allah minta kepada kita. Jaga amanah anggota tubuh kepada kita semua. Maka ini disebut amanah. Kalau kita tidak bisa melaksanakan amanah, maka disebut khianat. Kita diberi amanah oleh Allah, nih ini telinga. Gunakan sesuatu yang positif, yang baik. Jangan digunakan untuk kemungkaran. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk menjaga telinga, agar telinga kita dijauhi dari perkara-perkara yang mungkar. Terus apa lagi? Walisan. Ini yang paling bahaya, yang paling notabene digemari oleh orang-orang. Bahkan hampir semua lisan itu, kalau kita tidak bisa berriyadhah, maka lisan kita tidak bisa terkontrol, alias kita bisa menyakiti. Jaga lisan kita dari namimah, mengadu domba, al-kadzib, yaitu berbohong. Atau kita menggunakan fatwa-fatwa.
kita punya lisan yang bagus, punya suara yang indah, gunakanlah lisan ini dengan baik. Apa itu? Allah memberikan amanah kepada kita agar lisan kita ini selalu basah dengan zikrullah. Kalau kita punya lisan, lancar berbicara, lidahnya tidak sakit atau tidak apa, tapi kita digunakan untuk mengadu domba, untuk berbohong, bahkan untuk bergosip, ini bahaya. Andaikan lisan kita untuk gosip, berarti kita telah hianat kepada Allah, karena Allah memberikan amanah lisan ini untuk sesuatu yang baik. Membaca Al-Quran, membaca sholawat, berbicara yang jujur, menyampaikan amanah, dan menyampaikan segala sisi kebaikan. Itu amanahnya. Kalau kita menyampaikan dengan kebohongan, berarti kita hianat kepada Allah. Kalau kita berbohong dengan lisan, berarti kita berhianat kepada Allah. Kalau kita menggunakan lisan ini untuk menyekutukan atau untuk menghancurkan, memecah belah salah satu kelompok golongan, berarti kita telah berhianat kepada Allah, tidak bisa menjaga lisan. Makanya nanti di akhirat itu lisan dikunci, karena lidah ini tidak bisa berbohong nanti di akhirat. Yang kedua, yang keempat, wal batnu. Nah, ini perut. Anggota manah yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata Imam Al-Ghazali, di sini sudah dijelaskan panjang lebar, akan tetapi Al-Fakir coba meringkas tentang kalimat-kalimat tersebut. Yang pada intinya, Allah memberikan amanat untuk anggota tubuh kita, tapi kita harus menjaganya dengan meriadoh. Artinya bisa melawan hawa nafsu dengan meriadohi anggota tubuh. Apa saja riadoh ini? Tadi, menjaga perut. Perut ini, yang notabene sering kelaparan. Akankah perut kita tidak dijaga, kita bisa jadi nanti perkara-perkara yang haram masuk ke dalam perut kita. Kalau kita tidak bisa menjaga, berarti kita hianat kepada Allah. Apa yang Allah amanatkan kepada kita? Kita menjaga perut kita. Ketika kita sedang lapar, tentu kita harus bisa menahan diri agar kita bisa memasukkan perkara-perkara yang halal. Jangan sampai ketika itu kita memasukkan perkara yang haram di dalam perut kita. Ini bahaya. Wal farji. Nah ini, kemaluan kita juga dijaga. Allah memberikan kepada kita salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain, yaitu kemaluan atau farji kita. Kita punya pasangan masing-masing dengan ikatan yang sah yang namanya pernikahan. Makanya kalau kita tidak bisa menjaga farji, maka farji ini akan memberikan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Apa saja? Ya kalau laki-laki paham. Kita kenalkan yang istilah-istilah jina. Jina itu kan luar biasa sangat kejam kalau dalam istilah Sulamu Taufik kita tidak akan membahas di situ. Tapi kan dosanya kan luar biasa. Dosa paling besar setelah pembunuhannya adalah jina. Makanya perempuan dijaga kemaluannya, laki-laki pun dijaga. Bagaimana agar kita bisa menyalurkan hasrat biologisnya? Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Rasulullah itu beberapa hadis juga menyampaikan, ya nikah dengan nikahan yang sah, bukan nikah yang nikah mungkar. Nah di sini penting bagi kita. Ini paling bahaya farji. Kenapa farji harus dijaga? Banyak orang-orang yang sudah menikah karena keimanannya lemah sehingga tergoda menikahi dengan pernikahan yang mungkar, perselingkuhan, berzina dengan suami orang lain atau istri orang lain. Ini kan bahaya. Makanya farji itu perlu kita tahan agar tidak bisa terjebak masuk ke dalam sesuatu yang mungkar. Nah, disinilah pentingnya riyadoh. Apa itu riyadoh? Menjaga atau melawan hawa nafsu, latihan. Berikutnya ya tangan. Yang keenam adalah tangan. Ini tangan kita harus dijaga. Gunakan tangan kita dengan sesuatu kebaikan. Sengaja Al-Fakir tidak membaca semua teks yang ada di dalam kitab ini, akan tetapi Al-Fakir coba meringkas langsung keterangan pada intinya. Bahwa 7 anggota tadi yang disebutkan ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Yang keenam yaitu kedua tangan kita. Gunakanlah tangan kita dengan sebaik-baiknya, karena itu yang amanah Allah berikan kepada kita. Kita mengasihi kepada fakir miskin. Ini amanah Allah. Kita mengambil sesuatu dengan tangan yang baik, itu amanah Allah. Bagaimana kalau tangan kita memukul sesuatu yang tidak ada alasan, maka kita ingkar kepada amanah Allah. Kalau kita ingkar kepada amanah Allah, berarti kita khianat. Kita bisa mengambil sesuatu karena kita kita memiliki kedua tangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ada amanatnya. Saling menolong. Pasti semua menggunakan tenaga melalui tangan. Itu kan saling menolong. Jangan sampai kita punya tangan. Kalau istilahkan ada tangan panjang atau mencuri, itu nggak boleh.
Kalau kita punya tangan sehat, tiba-tiba kita mencuri, atau kita mengambil barang tanpa izin, atau kita mengambil barang milik orang lain tanpa pengetahuan si pemilik. Nah, ini yang disebut namanya khianat. Bagaimana caranya kalau kita mengambil suatu barang agar mendapat amanah, menjalankan amanah? Ya izin dulu. Kita izin ke si Pulan, "Hei Pulan, punten saya minjem HP." Ya itu. Istilah gampangnya seperti itu. Jangan sampai tangan ini digunakan untuk sesuatu yang memukulkan, menyakitkan, atau di dalam KDRT, di dalam rumah tangga tentu yang namanya KDRT, jelas ini yang paling dominan adalah menggunakan tangan. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan tangan kita untuk memukul antara sesama, apalagi seorang suami memukul ke istri. Ini kan gak boleh. Jadi gunakan tangan ini dengan sebaik-baiknya amanah. Kalau seumpama kita sebagai suami, karena emosinya tidak bisa terkendali sehingga istri kita yang ada di depan langsung kita pukul dengan sesuka hati kita, itu kan gak boleh. Makanya amanah tangan ini nanti kalau seumpama melakukan keburukan, mencuri kayak apa, atau mengambil barang, atau memukul istri, atau memukul sesama, memukul anak, nah ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ini anggota tubuh yang akan berbicara. Kata Imam Al-Ghazali, tangan ini termasuk anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Yang terakhir adalah kaki. Nah, anggota tubuh yang 7 yang dimintai pertanggungjawabannya adalah kaki. Kemanakah kaki kita akan melangkah? Apakah kita melangkahkan kakinya untuk perbuatan-perbuatan tercela, atau kita mendatangi tempat-tempat yang mungkar? Itu kan tidak. Allah mengamanatkan kepada kita, ketika kita diberikan kedua kaki, gunakanlah kaki ini menuju tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Apa? Kita melangkahkan kakinya ke suatu lembaga pendidikan agama yang notabene adalah agama yang benar-benar sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Kita melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam majelis, atau kita melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam majelis yang di dalamnya terdapat kalam-kalam mulia seperti pembacaan sholawat. Kan gitu. Masa iya kita diberikan kaki yang sehat, kita senantiasa mendatangi tempat-tempat yang mungkar? Ini kan namanya khianat. Kata Allah, kita diberikan kaki yang sempurna ini, gunakanlah kaki ini untuk menuju ke tempat-tempat yang mulia. Andaikan Allah sekarang memberikan takdir kepada kita, hilang kaki kita dua-duanya, apa yang harus kita lakukan? Ya kan kita kan sedih. Maka dari itu, intisari dari riyadhah ini tentu kita harus jalankan. Sekali lagi, Al-Fakir sengaja tidak membaca keseluruhan teks di dalam kitab ini tentang riyadhah atau istinabul ma'asi. Akan tetapi, Al-Fakir sengaja mengulas tentang ringkasan kalimat-kalimat itu agar pemirsa yang dimuliakan Allah dapat memahami. Jadi ada 7 anggota tubuh yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, mulai dari telinga, mata, kaki, sampai perut dan kemaluan, ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka pada pertemuan hari ini Al-Fakir sengaja, ayo kita belajar riyadhah. Riyadhah ini merupakan salah satu kunci kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau kita tidak bisa riyadhah, kehidupan seperti apa yang harus kita hadapi di suatu saat nanti? Karena mereka yang berbahagia di dunia dan di akhirat, mereka adalah orang-orang yang ahli riyadhah. Riyadhah itu berlatih menahan hawa nafsu. Artinya nafsu kita terkontrol. Ketika ada sesuatu yang taat, kita jalankan. Ketika ada sesuatu yang mungkar, kita tinggalkan. Ini yang disebut riyadhah. Maka ayo kita bareng-bareng. Karena tidak ada kebahagiaan seseorang yang dimilikinya kecuali mereka dengan sungguh-sungguh dengan yang namanya riyadhah, yaitu melatih hawa nafsu kita atau menahan hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita itu tidak terjebak di sesuatu yang buruk. Boleh saja kita mengikuti hawa nafsu untuk kebaikan. Ya tadi amanahnya. Pada intinya, kesimpulannya, yang pertama, pentingnya kehidupan kita untuk melaksanakan riyadhah, yaitu melatih menahan hawa nafsu. Yang kedua, pentingnya kehidupan kita untuk menjaga amanah-amanah Allah yang berada di dalam tubuh, yang terdapat di dalam tubuh kita yang namanya anggota tubuh. Ini ada amanahnya, harus kita jalankan. Kalau kita tidak bisa menjalankan ketujuh anggota tubuh itu dengan baik, maka kita khawatir kita disebut orang yang khianat atau hamba yang khianat kepada Allah. Karena hikmah
Allah memberikan kita anggota tubuh yang 4, mata, telinga, dan lain sebagainya, itu adalah untuk digunakan sesuatu yang positif, bukan dijalankan ke sesuatu negatif. Mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini kita tetap senantiasa istiqomah, minta kepada Allah kekuatan, pertolongan, dan perlindungan agar kita semua menjadi hamba-hamba yang amanah ketika Allah memberikan amanah kepada kita, terutama anggota tubuh ini. Kalau seumpama anggota tubuh kita bisa terjaga, maka kita disebutkan al-mujahid as-sadiqin, orang-orang yang sungguh dan orang-orang yang berhasil melawan hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah ini, tetap kita harus punya niat dan punya ikhtiar sungguh-sungguh agar ketujuh anggota ini kita digunakan sesuatu yang mulia, tidak digunakan kepada sesuatu yang hina. Mari kita tutup majelis ini dengan membacakan doa majelis. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan kepada pemirsa ini mendapatkan rahmat, hidayah, dan taufik kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting hidayah yang harus kita dapat. Kenapa? Orang yang senantiasa mendapat hidayah pasti akan bertambah ilmu pengetahuannya. Akan tetapi ketika orang bertambah ilmu pengetahuan, hidayahnya kurang, maka dia akan jauh dari Allah. Akhir kala mari kita tutup dengan membacakan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di minggu yang akan datang dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya kitab yang sama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.